Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nabila, NIM 1901046018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori etnometodologi. Langsung saja kita mulai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori etnometodologi itu? Menurut Harold Garfinkel sebagai pencetus teori etnometodologi ini melihat fakta sosial sebagai sesuatu yang fundamental dalam kehidupan sosial, sehingga dalam penggunaannya etnometodologi ini tidak terpaku pada hal-hal yang bersifat makro maupun mikro, namun lebih memusatkannya pada interaksi sosial yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Etnometodologi ini merupakan suatu teori yang dipayungi oleh paradigma definisi sosial yang memfokuskan studinya mengenai kegiatan manusia dalam sehari-harinya atas dasar common sense. Etnometodologi ini hadir sebagai alat pengantar pergerakan keseharian manusia untuk membangun pemahaman utuh atas fakta sosial yang tengah tersebar dalam lingkungan masyarakat saat ini. Pengertian dan konsep etnometodologi. Etnometodologi merupakan studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metodenya. Dalam teori etnometodologi ini, anggota masyarakat menggunakan penalaran praktis dengan logika sendiri yang sifatnya abstrak teoritis dan hidup berkembang dalam suatu masyarakat secara alamiah yang merupakan produk dari masyarakat itu sendiri atau masyarakat setempat. Etnometodologi ini juga menaruh perhatian pada cara individu untuk menciptakan realitas sosial dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, etnometodologi ini merupakan hasil dari kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Etnometodologi juga mengkaji berbagai aktivitas individu dalam keseharian dengan memahami rasional praktis atau kesadaran apa adanya yang terhadap berbagai situasi dan kondisi yang mendorong aktivitas tersebut terjadi. Nah, ini merupakan contoh etnometodologi yang terjadi dalam aktivitas manusia dalam sehari-hari. Di sini saya mengambil arisan karena di dalamnya terdapat suatu interaksi. Nah, etnometodologi ini juga mengkaji bagaimana individu memberikan penjelasan praktis atas aktivitas kesehariannya dan bagaimana orang lain itu menerima atau menolaknya. Jadi dalam etnometodologi itu mempelajari bagaimana aktivitas individu dalam kesehariannya dan bagaimana kita memahami orang lain itu untuk menerima atau menolaknya. Etnometodologi ini juga mengkaji beberapa bentuk komunikasi nonverbal yang biasa disebut dengan index expression dalam kehidupan sehari-hari. Studi empiris etnometodologi yang dilakukan manusia dalam interaksi sehari-hari. Di sini ada studi tentang setting institusi. Studi ini pertama kali dilakukan oleh Garfinkel bersama rekannya. Garfinkel mengkaji berbagai bentuk aktivitas dan percakapan informal dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa ahli etnometodologi berikutnya mengembangkan dan mengkaji aktivitas individu dalam suatu institusi yang resmi, contohnya seperti pengadilan dan kantor polisi, atau yang lainnya yang merupakan suatu institusi yang resmi. Kajian ini menitik beratkan pada bagaimana sih pegawai yang beraktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada studi analisis percakapan. Analisis percakapan merupakan salah satu ranah yang paling berkembang pesat dan kaya dalam etnometodologi ini.
Analisis percakapan ini dianggap sebagai program yang paling sempurna dalam teori ini. Analisis percakapan memiliki tujuan untuk memahami secara rinci struktur fundamental interaksi melalui percakapan. Analisis percakapan ini juga lebih memusatkan perhatian pada hubungan antara ucapan dalam percakapan daripada hubungan antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya ada metode etnometodologi sebagai penelitian kualitatif. Di sini ada 3 metode. Yang pertama memusatkan kajiannya pada realitas yang memiliki penafsiran praktis. Yang kedua ada strategi yang dilakukan melalui analisis wacana. Dan yang ketiga menitik beratkan pada pemahaman diri dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan etnometodologi. Kelebihan etnometodologi itu yang pertama, etnometodologi ini dapat merekam perubahan apa yang terjadi dan tidak harus menyandarkan diri pada ingatan partisipan seperti rekaman dalam penelitian survei. Yang kedua ada perilaku verbal dan nonverbal yang dipelajari dalam etnometodologi ini. Yang terakhir ada etnometodologi memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana sih narasumber itu akan menyadari dan mengerti daftar pertanyaan yang ada dan bagaimana cara mereka menjawabnya. Selanjutnya kelemahan etnometodologi. Yang pertama, etnometodologi ini bukan merupakan pilihan yang baik untuk meneliti dan mempelajari produk-produk sosial. Yang kedua, sikap masyarakat dalam situasi luas lebih cocok diteliti dengan menggunakan metode survei dibandingkan dengan metode etnometodologi ini. Nah, sudah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.